Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil riset dan diskusi kami mengenai e-business, e-commerce dan business to customer. Sebelum dimulai, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rahmat dan teman sekelompok saya yaitu Mila Auliani. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita dengarkan Mila untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce dan e-business. Nah, apa sih itu e-commerce dan juga e-business? E-commerce atau yang bahasa Indonesianya e-dagang itu merupakan aplikasi atau platform toko online yang difokuskan pada proses transaksi jual beli produk atau layanan secara online. Jadi di dalam e-commerce ini terdapat transaksi jual beli yang secara online gitu. Lalu kemudian sedangkan e-business itu mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara digital melalui internet, termasuk juga penjualan, pemasaran, manajemen inventaris, layanan pelanggan, serta kolaborasi dengan mitra bisnis. Nah, contoh e-commerce itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, mereka ini memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet. Nah, untuk e-business contohnya Starbucks, dia memanfaatkan e-business melalui aplikasi mobile, nggak hanya memungkinkan untuk pesan dan bayar, tapi juga mengolah stok, mendukung pemasaran digital dengan mengirimkan promosi khusus. Nah, jika dalam bentuk diagram Venn-nya, e-commerce itu merupakan bagian dari e-business itu sendiri. Tetapi e-business itu nggak hanya mencakup tentang e-commerce aja. Jadi e-commerce ini bisa bermacam-macam selain transaksi, bisa juga untuk mencatat inventaris, manajemen stok, dan lain-lainnya. Nah, menurut sejarahnya, awalnya pada tahun 1979, yaitu Michael Aldrich ini memperkenalkan sistem belanja elektronik pertama yang namanya teleshopping dengan menghubungkan TV yang telah dimodifikasi dengan komputer untuk memproses transaksi via jalur telepon secara real time. Jadi produknya ini disiarkan di televisi, namanya itu teleshopping. Nah, untuk yang ingin membeli dapat menelpon pusat secara real time. Jadi produknya disiarkan secara real time. Awal mulanya Aldrich itu pergi ke pasar sama istrinya, lalu mengeluhkan tidak nyaman saat harus pergi ke pasar secara rutin. Lalu dia berpikir, bukankah jauh lebih mudah jika memesan lewat TV? Lalu tidak lama kemudian ia menciptakan sistem untuk mengiklankan barang dan jasa melalui televisi. Nah, hal itu memungkinkan pemirsa untuk menelpon pusat dan memproses pemesanan. Itulah yang menjadi fondasi dari e-commerce dan juga e-business. Lalu selanjutnya untuk business to customer, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmat. Baiklah, terima kasih Mila. Di sini saya akan lanjutkan apa itu business to customer. Business to customer adalah sebuah model bisnis dari segala proses penjualan produk dan jasa secara langsung atau tidak langsung dari ke perusahaan ke konsumen yang merupakan end user. Secara umumnya terdapat 5 jenis tipe-tipe business to customer. Yang pertama adalah direct seller. Direct seller adalah cara penjualan yang mana produsen langsung berhadapan dengan konsumen. Contohnya seperti kopi kenangan, di mana kopi kenangan menjual kopi secara langsung ke konsumen tanpa pengantara. Tipe yang kedua adalah pengantara online. Pengantara online ini tidak memiliki produk secara langsung, tapi mereka hanya memberikan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Contohnya ya seperti Traveloka, di mana Traveloka tidak memiliki hotel, pesawat maupun bus secara langsung, tetapi mereka memfasilitasi untuk konsumen menempah atau membeli tiket penerbangan. Tipe yang ketiga adalah berbasis periklanan.
Tipe ini menggunakan iklan di situs web dengan trafik yang tinggi untuk menarik pengunjung dan mempromosikan produk atau jasanya. Contohnya seperti melihat iklan judul di medsos yang sering digunakan seperti TikTok, Instagram, atau Facebook. Saya berharap semoga di bawah kepemimpinan Menteri Komunikasi yang baru, permasalahan judul dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk tipe keempat adalah berbasis komunitas. Model bisnis ini adalah perusahaan memasarkan produk atau layanannya melalui komunitas online maupun offline yang memiliki minat yang sama. Contohnya seperti Comic Frontier, di mana sebuah acara tahunan yang menghubungkan komunitas dan pencinta budaya Jepang untuk memamerkan dan menjual hasil karya pribadi yang diterbitkan di acara itu. Tipe yang kelima dan tipe yang terakhir adalah berbasis biaya. Model bisnis ini mengharuskan pelanggan untuk berlangganan untuk menikmati konten yang ditawarkan. Contohnya seperti YouTube Premium atau Netflix, di mana konsumen dapat berlangganan untuk menonton video tanpa sebarang iklan atau maupun jeda. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan business to customer. Jika dilihat dari sisi kelebihannya, konsumen dan perusahaan mempunyai banyak pilihan untuk memilih tipe jenis yang ingin digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya jika mereka mempunyai barang secara langsung bisa menggunakan direct seller, jika tidak mempunyai barang secara langsung menggunakan pengantaran online, jika hanya ingin mempromosikan bisa menggunakan berbasis periklanan, dan lain-lain. Dari sisi kekurangannya, yaitu sulitnya untuk memulai bisnis to customer yang sukses dari awal karena sudah dimonopoli oleh perusahaan yang sudah unggul duluan. Contoh mudahnya, jika seseorang ingin mendengarkan musik, aplikasi pertama yang terlintas di pikirannya adalah Spotify. Tapi jika sebuah startup ingin menciptakan aplikasi yang sukses seperti Spotify, amatlah susah. Ini dikarenakan mereka harus membuat riset yang mendalam mengenai kekurangan Spotify, merancang marketing yang efektif, dan kendala-kendala lainnya. Jika dikorelasikan semua materi yang telah kami sampaikan menggunakan diagram VAM, maka business to customer adalah bagian dari e-commerce dan e-business, di mana business to customer mempunyai aspek sistem internal dan digital dari e-business dan aspek transaksi jual beli dari e-commerce. Sebagai penutup, berikut adalah referensi kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Yang pertama ada daripada Aditya Warhana, The Art of Digital Marketing Strategy Pemasaran Generasi Milenial, dan dari Chandra Ahmadi, E-Business dan E-Commerce. Jadi berikut saja presentasi daripada kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga materi yang kami sampaikan sudah cukup jelas dan berguna bagi yang menontonnya. Sekian, terima kasih sekali lagi.